Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rahmani 8583000895. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu pesawat sederhana, tuas atau pengungkit. Tujuan dari percobaan ini, setelah melakukan percobaan diharapkan dapat menjelaskan manfaat dari tuas dan menentukan keuntungan mekanik pada tuas. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dipergunakan untuk mempermudah manusia melakukan usaha. Pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerjanya dibedakan menjadi tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos atau roda bergandar. Pesawat sederhana mempunyai keuntungan mekanik yang didapatkan dari perbandingan antara gaya kuasa sehingga memperingan kerja manusia. Tuas atau pengungkit. Tuas lebih dikenal dengan nama pengungkit. Pada umumnya tuas pengungkit menggunakan batang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda, yaitu terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika mengungkit suatu benda. Sedangkan titik tumpu merupakan tempat bertumpunya suatu gaya. Gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa. Tuas sering dikenal dengan nama pengungkit. Sistem kerjanya terdiri dari titik tumpu, beban, dan kuasa. Alat dan bahan yang perlu disediakan sebagai berikut. Yang pertama ada penggaris yang sudah diberi label, ada titik tumpu sebagai 0, kemudian titik beban sebagai A dan titik kuasa sebagai B, kemudian lengan beban sebagai jarak OR dan lengan kuasa sebagai jarak OE. Kemudian ada beban, saya menggunakan koin 500-an. Kemudian ada botol aqua sebagai penyangga. Kemudian ada alat tulis dan lembar pengamatan. Langkah pertama, kita ambil botol, kemudian didirikan seperti ini. Kemudian ambil penggaris. Ini penggaris 30 cm yang sudah saya beri label dengan masing-masing nama. Ada titik kuasa sebagai B, kemudian ada titik beban sebagai A, kemudian ada lengan beban sebagai jarak OR, kemudian lengan kuasa sebagai jarak OE, dan ini ada titik tumpu sebagai O atau 0. Oke, percobaan pertama kita akan meletakkan di titik tumpu yaitu 15 cm. Karena penggarisnya 30 cm, jadi titik tumpunya berada di tengah-tengah yaitu 15 cm. Oke, percobaan pertama saya akan meletakkan beban menggunakan koin di masing-masing titik beban 1 dan di titik kuasa 1 koin. Oke, terlihat seimbang karena masing-masing bebannya sama dan titik tumpunya berada di 15 cm. Kemudian lengan beban atau jarak OR adalah 15 cm dan lengan kuasa atau jarak OE adalah juga 15 cm. Oke, lanjut percobaan kedua. Saya akan menambahkan 1 koin 500-an di titik beban. Apakah yang terjadi? Ya, tidak seimbang, jadi kita akan menarik titik tumpunya sampai dengan seimbang. Oke, terlihat seimbang ya. Titik tumpunya berada di 13 cm. Nah, kemudian lengan bebannya atau jarak OR-nya adalah 13 cm. Sedangkan lengan kuasanya atau jarak OE-nya adalah 17 cm. Kemudian lanjut percobaan ketiga. Saya letakkan lagi 1 koin 500-an di titik beban, tidak seimbang.
kita tarik sampai dengan seimbang. Ya, terlihat seimbang dengan titik tumpu 11 cm dan lengan beban atau jarak OR 11 cm. Kemudian lengan kuasa atau jarak OE adalah 19 cm. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah jika massa A lebih besar daripada massa di B, maka panjang OR dan OE tidak akan seimbang. Pada percobaan pertama, beban dan lengan beban sama, sehingga sistem langsung seimbang. Pada percobaan kedua dan ketiga, ketika massa di A bertambah, titik tumpu O bergeser sehingga lengan beban OR menjadi lebih pendek dan lengan kuasa OE menjadi lebih panjang agar momen gaya tetap seimbang. Sekian dari praktikum kali ini, sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya.